Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Mat channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan UPPBG ya untuk hari Sabtu Minggu ya. Uh, untuk membantu teman-teman dalam belajar, menemani teman-teman juga dalam belajar persiapan UP, Daring Mat Channel akan mengeluarkan prediksi UPPBG 2023 untuk per bulan Agustus ya. Soal-soal ini diambil dari FR Desember gitu ya. Kebanyakan yang keluar itu FR Oktober, Desember ya. Jadi teman-teman kalau beli ebook baca semuanya dulu kalau memang tidak selesai atau tidak tuntas karena soalnya terlalu banyak variannya, maka teman-teman bisa pelajari di awal ya. Lihat di FR Desember di bagian awal 1 sampai halaman 300-an lah itu ya. Kemudian di halaman 700 sampai 1000 itu ya. Jadi ada dua hal itu yang menjadi fokus untuk UP kita kali ini gitu ya di bulan Agustus gitu ya. Oke, kita lanjut aja ke video pembahasan materinya. Nah, ini ya. Data dari sebuah sekolah menunjukkan kecenderungan prestasi rendah. Prestasi rendah siswa bukan karena kemampuan dasar atau intelijensi yang rendah. Faktor yang menjadi penyebabnya adalah efikasi diri yang rendah. Jadi prestasi belajar rendah itu tidak melulu tentang intelijensi yang rendah, tapi karena faktor efikasi diri yang rendah. Nah, strategi yang dapat dirancang guru berkaitan dengan data tersebut adalah kita lihat opsi pilihan gandanya. Yang A meningkatkan kemampuan personal siswa agar prestasi meningkat. Jadi fokusnya ke kemampuan personal atau kemampuan diri. Yang B mengembangkan kemampuan mengatur diri agar prestasi belajar meningkat. Oke, yang C menunjukkan keterampilan belajar dan eksplorasi gaya belajar yang relevan. Yang D meningkatkan kemampuan diri atau kemampuan personal atau intrapersonal ya, dan keterampilan interpersonal ya. Yang E mengembangkan kemampuan empati dan keterampilan intrapersonal. Oke, teman-teman, kita akan bahas dulu tentang efikasi diri. Jadi efikasi diri itu sebenarnya adalah kepercayaan diri untuk mengerjakan tugas. Uh, jadi tingkat percaya diri seseorang dalam berkeyakinan bisa menyelesaikan tugas itulah namanya efikasi diri. Gitu ya. Keyakinan diri dapat menyelesaikan tugas. Nah, biasanya anak-anak itu cenderung baru setengah jalan sudah menyerah. Nah, itu artinya efikasi dirinya rendah gitu ya. Jadi ada beberapa hal terkait dengan efikasi diri. Jadi ada dua hal yang menyebabkan efikasi diri itu meningkat atau turun gitu ya. Yang pertama adalah adanya keterampilan diri atau keterampilan intrapersonal atau keterampilan personal. Ya, ada keterampilan intrapersonal atau biasanya juga disebut keterampilan personal atau bahasa lainnya adalah kemampuan diri atau kemampuan sendiri. Merupakan sebuah proses pertukaran dan transformasi pesan yang sangat unik karena dilakukan dari diri, oleh diri dan untuk diri gitu ya. Jadi contoh dari keterampilan intrapersonal itu adalah percaya diri, ada penilaian diri, kesadaran emosi dan proaktif. Jadi ini ada percaya dirinya di situ. Nah, percaya diri itu termasuk keterampilan intrapersonal. Kemudian yang kedua adalah keterampilan interpersonal. Jadi keterampilan interpersonal itu komunikasi yang dilakukan dalam suatu hubungan antara dua orang atau lebih, ya, verbal non verbal. Ini keterampilan interpersonal. Jadi kalau intrapersonal itu di dalam dirinya, kalau intrapersonal itu kemampuan dalam relasi, gitu ya teman-teman. Jadi dua-dua hal ini, dua-duanya ya, hal ini adalah mempengaruhi efikasi diri teman-teman. Nah, sementara yang ketiga, empati itu tidak berpengaruh gitu ya. Kemampuan memahami, merasakan apa yang dirasakan orang lain itu tidak berpengaruh terhadap efikasi diri. Jadi kita lihat ya, meningkatkan kemampuan personal siswa agar prestasi meningkat ini benar. Yang A ini opsinya benar. Yang B mengembangkan kemampuan mengatur diri. Nah, proses pengaturan diri ini tidak termasuk ya. Harusnya adalah keterampilan diri ya, keterampilan sendiri bukan mengatur diri gitu ya. Yang C menunjukkan keterampilan belajar, keterampilan eksplorasi gaya belajar ini bukan, bukan karena faktor gaya belajar gitu ya. Yang D meningkatkan kemampuan diri atau keterampilan personal atau keterampilan intrapersonal dan keterampilan interpersonal. Dua-duanya ini berpengaruh teman-teman. Ya, jadi jawaban yang D ini masuk gitu ya. Yang E mengembangkan kemampuan empati. Antara A dan D, A juga benar, D juga benar. Tapi karena faktor yang menyebabkan itu ada dua hal, baik keterampilan intrapersonal maupun keterampilan personal, maka jawaban yang paling tepat opsi D.
Berikutnya, beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas harus menjadi perhatian guru. Berdasarkan ilustrasi tersebut, pernyataan yang tepat untuk menggambarkan karakteristik guru abad 21. Jadi karakteristik guru abad 21 ini saya ulangi ya. Yang A itu inovatif, yang B transformasi kultural, yang C minat baca tinggi menghasilkan karya tulis ilmiah, yang D kreatif inovatif, atau yang E itu fasilitator, motivator, inspirator. Ya. Oke, kita lihat ya. Jadi karakter guru abad 21, ya, karakteristik guru abad 21 itu pertama itu memiliki kemampuan belajar tinggi. Ya, mau belajar, kemampuan belajar tinggi. Contohnya ini begini, saat ini guru harus mahir memberikan pelajaran secara jarak jauh nih, pembelajaran PJJ ya, pembelajaran jarak jauh dengan memantau peserta didik melalui sarana komunikasi jarak jauh. Nah, dalam mengajarkan materi, guru harus selalu mengikuti perkembangan karena menggunakan PJJ maka teknologinya juga harus dipelajari gitu ya, harus segera dipelajari sehingga nanti berpengaruh baik terhadap pembelajaran gitu ya. Semakin membawa peserta didik dalam termotivasi atau termotivasi dalam belajar. Dia mau belajar gitu ya, kemampuan belajar yang tinggi. Yang kedua adalah tidak ketinggalan perkembangan teknologi, artinya selalu update. Guru abad 21 harus selalu update teknologi gitu ya. Mampu memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya untuk kegiatan belajar ya, misalkan membuat presentasi, berbagai aplikasi untuk evaluasi dan seterusnya ya. Setiap kali ada perkembangan teknologi yang bermanfaat untuk pembelajarannya dipakai, dipelajari gitu ya. Yang ketiga, pandai menggali potensi diri peserta didik gitu ya. Jadi guru tidak hanya harus mampu membagi materinya, tapi juga harus menggali potensi peserta didik ini supaya maksimal seperti apa. Peserta didik tidak hanya didorong untuk belajar tentang pengetahuan, tapi juga dibantu untuk menemukan potensi dirinya. Kemudian yang keempat dan kelima, keempatnya adalah mengajar tanpa batasan kelas. Jadi tidak hanya belajar di dalam kelas, tapi juga belajar di luar kelas gitu ya. Yang kelima adalah kreatif dan inovatif ya. Kreatif dan inovatif itu guru harus pintar atau cerdas dalam mengelola kegiatan pembelajaran secara kreatif. Mau berinovasi dalam mengajar ya. Tahu kebutuhan dalam proses pembelajaran, cara menyampaikan materi, penilaian sebagai evaluasi dan lain-lain gitu ya. Perlu belajar bagaimana berpikir kreatif, menyelesaikan soal atau tantangan ya. Jadi kelas yang belajar secara kreatif dapat dilihat dari kegiatan belajar yang menyenangkan ya. Jadi kegiatan pembelajaran yang menyenangkan itu wujud dari guru yang punya kreativitas dan inovasi. Nah, dari sini dari narasi soalnya kita lihat tadi ya, harus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, tapi tujuannya adalah memperbaiki kualitas pembelajaran. Maka jawaban yang paling tepat adalah kreatif inovatif. Ya. Bu Purwandari mengajar di kelas 4 SD Pelawasan Magetan. Guru membahas KD bentuk keberagaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia. Guru menjelaskan bentuk keberagaman di Indonesia, siswa tampaknya malas menyimak uraian guru. Ini kebanyakan dialami oleh seluruh guru di Indonesia. Ketika diajar, siswanya tampak malas menyimak uraian gitu ya. Kemudian setelah dievaluasi ternyata hanya 5 dari 21 ya, tentu saja karena siswanya tidak enggan ya atau tidak minat terhadap uraian yang disampaikan oleh guru kan gitu ya. Bu Purwandari merefleksikan dan berencana melakukan PTK. Atas dasar identifikasi masalah itu maka rancangan PTK yang tepat. Ini kalau kita lihat dari opsi pilihan gandanya ada peningkatan proses dan hasil, pengembangan model pembelajaran, pengaruh PBL, pengembangan model pembelajaran, studi kasus. Ini kalau kita lihat dari opsi pilihan gandanya maka ini soal ini ditujukan untuk menganalisis berbagai macam penelitian kan gitu. Mana yang cocok untuk rancangan PTK gitu ya. Saya jelaskan dulu sebentar. Di rancangan PTK itu punya ciri khusus teman-teman.
ada unsur peningkatannya, yang ditingkatkan apa, hasil belajar, proses belajar, dan lain-lain gitu ya. Keterampilan berpikir, keterampilan inovatif, kreatif, motivasi, dan lain-lain. Itu ada yang ditingkatkan. Kemudian apa namanya, solusi dari permasalahannya apa, menerapkan model apa, teknik apa, cara apa gitu ya. Jadi ada 3 unsur ini teman-teman. Ada unsur uh, peningkatannya apa, kemudian yang ditingkatkan apa, kemudian caranya pakai apa. Gitu ya. Contohnya seperti yang kemarin kita sudah pernah bahas gitu. Jadi di video-video sebelumnya sudah kita bahas. Nah, ini ciri khas dari PTK. Nah, kemudian yang membedakan dengan studi yang lain atau penelitian yang lain, contoh untuk studi pengembangan itu biasanya judulnya ada unsur mengembangkan. Kalau PTK meningkatkan gitu ya, atau peningkatan itu PTK. Kalau pengembangan ya ada diksinya di mengembangkan gitu ya. Ada studi korelatif itu contohnya pengaruh, menghubungkan dan lain-lain. Studi kasus itu contohnya ya studi kasus apa gitu ya. Kemudian ada lagi studi korelatif, ini tidak saya tulis di sini, teman-teman bisa catat aja. Studi korelatif itu studi komparatif ya. Studi komparatif itu contohnya ada diksinya tentang efektivitas, kemudian ya keefektifan itu contoh diksi dari tipe penelitian komparatif. Saya ulangi, penelitian itu ada 5, di sini saya sebutkan 4 ya. Ada PTK, studi pengembangan, studi korelatif, studi kasus, dan studi komparatif atau studi perbandingan gitu ya. Kalau PTK diksinya biasanya menggunakan meningkatkan, studi pengembangan ada mengembangkan, kemudian studi korelatif itu biasanya pengaruh, ada pengaruh apa terhadap apa, hubungan apa terhadap apa gitu ya. Itu kalau studi kasus ya biasanya ada diksi studi kasusnya gitu ya. Kemudian kalau komparatif itu contohnya adalah perbandingan ini terhadap ini boleh, kemudian kalau enggak ya keefektifan ini terhadap apa gitu ya. Itu contoh studi komparatif. Nah, kalau kita kembali soal, kita langsung bisa jawab nih. Soalnya panjang tapi teman-teman menjawabnya enak. Ini peningkatan proses belajar, proses dan hasil belajar. Oke, peningkatan ada, proses dan hasil belajar itu yang ditingkatkan ada. Kemudian caranya melalui media ethnic group map. Ini berarti PTK pasti ya. Pengembangan model. Nah, kalau pengembangan model itu pasti studi pengembangan. Pengaruh, ini studi korelatif. Pengembangan, ini studi pengembangan. Studi kasus, ini studi kasus. Gitu ya, jawabannya berarti A kan. Sebenarnya sederhana seperti ini teman-teman ya. Oke, next berikutnya. Seorang guru SD akan merancang pembelajaran KD-nya menyajikan petunjuk menggunakan alat dan bentuk teks, tulis, visual, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, KD-nya ini kira-kira muatannya seperti apa? Lihat pilihan gandanya ada teks visual, kosakata, penggunaan alat, teks petunjuk, teks tulis, suku kata, teks petunjuk, dan seterusnya. Ini fokusnya bukan caranya ya teman-teman, tapi materinya. Kalau menyajikan petunjuk penggunaan alat, berarti ini hubungannya dengan teks petunjuk. Ya. Caranya tidak usah dipikir, bisa tertulis, bisa visual kan caranya. Ya. Jadi materi pertama adalah kalau menyajikan petunjuk berarti ada teks petunjuknya. Kemudian di sini menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif ini juga masuk di apa namanya itu materi. Jadi ada 3 kan berarti ya, teks petunjuk, kalimat kosakata baku dan kalimat efektif. Jadi jawaban yang paling tepat yang opsi D gitu ya teman-teman ya. Berikutnya D adalah seorang siswa yang menyampaikan bahwa tidak bisa mengikuti studi tour karena tidak ada biaya. Ayah D sedang sakit sehingga tidak dapat bekerja sebagai wali kelas yang Anda lakukan. Ya hal terbaik yang bisa Anda lakukan ini sebenarnya semuanya benar gitu ya. Yang A meminta orang tua siswa mencari pinjaman, ini salah ya. Ini salah, ini kejam ini ya. Yang A tidak usah dipilih. Yang B meminta keringanan biaya untuk pembayaran studi tour D ke pihak sekolah, oke ini bisa masuk. Melaporkan kepada kepala sekolah agar D dibebaskan dalam bayaran studi tour ini juga bisa juga. Mengusahakan donasi dari berbagai pihak. Nah ini yang paling tidak apa namanya
tidak berpengaruh terhadap yang lain itu yang D ini teman-teman ya. Kalau meminta keringanan biaya membayar studi tour itu keringanannya jumlahnya berapa, kan masih kuat bayar apa tidak. Kemudian teman yang lain nanti kira-kira iri apa tidak, orang tua yang lain iri apa tidak, kan ini berpengaruh kan. Yang C juga melaporkan kepada kepala sekolah dibebaskan dari pembayaran studi tour. Seandainya yang sakit itu ada 20 nih ya, orang tua yang sakit, apakah seperti itu kan. Ini juga menjadi problem. Jadi B dan C ini benar sebenarnya, tapi menimbulkan masalah baru. Kalau mengusahakan donasi dari berbagai pihak ini kan sekolah tidak terlalu berpengaruh ya, tidak ada masalah di sekolah, tapi juga menyelesaikan masalah. Kemudian yang E meminta keringanan pembayaran studi tour. Nah, ini juga benar tapi ini kurang tepat. Jadi menimbulkan masalah juga gitu ya. Jadi yang paling bagus adalah opsi D. Ketika guru mengadakan ulangan atau ujian, soal hendaknya sejauh mungkin mewakili materi pelajaran yang telah disampaikan dan tingkat kemampuan yang harus dikuasai siswa. Jadi soalnya itu harus mewakili materi pembelajaran yang disampaikan, cocok dengan materi yang diberikan atau KD-nya. Kemudian tingkat kemampuan yang harus dikuasai siswa, cocok dengan indikatornya kan, berarti kalau kita bahas tentang tingkat kemampuan yang harus dikuasai siswa kan berarti cocok dengan indikatornya kan. Jadi cocok dengan materi yang diajarkan, cocok dengan indikatornya kan gitu, intinya gitu. Untuk mewujudkan soal yang demikian, tindakan yang seharusnya dilakukan oleh guru apa? Yang A, membuat soal sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin itu kira-kira apakah sudah mewakili mata pelajaran yang disampaikan, kemudian tingkat kemampuan siswa yang harus dikuasai. Nah ini ya. Yang B menggunakan bentuk soal objektif pilihan ganda, yang C menggunakan bentuk soal isi uraian singkat, yang D membuat kisi-kisi soal sebelum pembuatan soal, yang E ini membuat rangkuman materi sebelum soal dibuat. Oke, jadi ini fokusnya adalah sebenarnya tentang kisi-kisi teman-teman. Jadi sebelum membuat soal harus ada kisi-kisi. Di dalam kisi-kisi ada apa saja? Ada indikatornya. Nah, indikator ini mewakili materinya gitu teman-teman ya. Di indikator itu mewakili ketercapaian kompetensi atau KD-nya. Jadi penyusunan kisi-kisi itu dimaksudkan agar materi penilaian betul-betul representatif atau mewakili atau relevan dengan materi pelajaran yang sudah diberikan guru kepada peserta didik. Jadi jawaban yang paling tepat opsi D. Oke, soal berikutnya teman-teman nanti akan disajikan teks gitu ya. Penggalan dari struktur teks cerita. Ya, penggalan dari struktur teks cerita. Nanti apakah masuk di orientasi, masuk di komplikasi, masuk di resolusi, atau masuk di koda. Itu ya. Ini soalnya saya bacakan dulu teksnya. Aladin mengendap mendekati penyihir yang sedang tidur. Ternyata lampu ajaib menyembul dari kantongnya. Aladin kemudian mengambilnya dan segera menggosoknya. Singkirkan penjahat ini, seru Aladin kepada si peri lampu. Penyihir terbangun lalu menyerang Aladin. Tetapi peri lampu langsung membanting penyihir itu hingga tewas. Terima kasih peri lampu, bawalah kami dari istana ini kembali ke Persia. Sesampai di Persia, Aladin hidup bahagia. Ia mempergunakan sihir dari peri lampu untuk membantu orang miskin dan kesusahan. Kira-kira ini masuk di apa? Ya, sebelum kita bahas tentang struktur teks cerita ini, kita bahas dulu sebenarnya apa itu kelima, komplikasi, orientasi, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi pada struktur teks cerita atau struktur teks fiksi ya secara umumnya ada 4 bagian yang penting teman-teman. Yang pertama orientasi. Orientasi itu bagian awal sendiri. Jadi cerita bagian awal. Biasanya pengenalan tokoh, pengenalan latar, kondisi awalnya seperti apa gitu ya. Biasanya namanya orientasi. Ya. Tokoh, latar belakang, suasana, lingkungan, cerita, latar waktu, awal-awalan. Teman-teman pasti tahu kalau tadi soalnya pasti bukan orientasi karena itu sudah ada di tengah kan gitu kan. Yang kedua, contohnya tidak saya baca ya. Yang kedua tentang komplikasi. Komplikasi itu mulai ada bibit-bibit problem atau masalah gitu ya. Sudah ada permasalahan antar tokoh gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya resolusi. Itu sudah mulai
permasalahannya sudah dapat diselesaikan. Ada solusi jalan keluarnya. Yang keempat koda ya. Yang keempat koda itu biasanya kadang ada, kadang tidak ada. Ini strukturnya tidak wajib koda ini. Saya ulangi, jadi teks cerita itu sebenarnya ada 3 hal yang penting, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi. Untuk koda ini tidak wajib. Ya, biasanya koda itu di bagian akhir pada cerita fabel. Ada pesan yang ingin disampaikan penulis terhadap pembaca. Ya, ini kalau kode saya berikan contohnya. Contohnya begini teman-teman. Akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina lagi semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Jadi ini ada pembelajarannya, ya, tidak akan menghina lagi gitu ya teman-teman. Ada pembelajarannya di situ. Jadi teksnya itu sudah selesai, kemudian bagian penutupnya dikasih kode. Ada pesannya di situ. Mengajak kepada pembaca agar terbawa suasana di situ, pesannya masuk itu ya, itu namanya kode. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, Aladin mengendap-endap mendekati penyihir itu kan berarti itu sudah tidak mungkin di bagian pengenalan tokoh kan gitu ya. Kemudian itu komplikasi atau resolusi. Kita lihat di bagian ini teman-teman. Akhirnya lampu peri membanting penyihir itu hingga tewas. Jadi selesaikan masalahnya. Kembali ke istana Persia. Kan berarti selesai, hidup bahagia. Itu kan berarti sudah selesai. Nah, ketika permasalahan sudah selesai, maka itu pasti jawabannya adalah resolusi. Itu ya teman-teman ya. Soal berikutnya. Apabila hasil evaluasi suatu wilayah memiliki kondisi rendahnya tingkat pendapatan penduduk. Saya ulangi, masalahnya adalah rendahnya tingkat pendapatan penduduk. Tenaga kerjanya mendapat upah yang rendah, beban tanggungan keluarga tinggi. Kira-kira analisis ruang terhadap wilayah tersebut adalah apa? Artinya kita diminta untuk menganalisis, menghubungkan tingkat pendapatan rendah itu kira-kira dengan yang A, B, C, D, E ini match apa tidak, sesuai apa tidak. Kita lihat ya, langsung saja kita analisa. Tadi kata kuncinya adalah tingkat pendapatan rendah, rendahnya tingkat pendapatan. Oke. Yang A, jumlah tenaga kerja sedikit. Ingat teman-teman, kalau jumlah tenaga kerja sedikit, itu artinya perusahaan semakin sulit mencari tenaga kerja. Ya kompetitornya rendah kan, yang mencari kerja itu rendah, sedikit. Nah, kompetitornya rendah berarti kan persaingannya rendah. Persaingan rendah maka pendapatannya harusnya tinggi karena yang antara pekerjanya dengan pencari kerja dengan yang pemilik perusahaannya yang yang membutuhkan pekerjaan, membutuhkan lowongan itu yang membutuhkan tenaga kerja itu banyak yang membutuhkan. Artinya berarti tidak match ya. Jadi kalau jumlah tenaga kerja sangat sedikit, harusnya pendapatannya tinggi. Gitu ya. Kemudian yang B, jumlah penduduknya jarang. Kalau jumlah penduduknya jarang, yang kerja sedikit otomatis, padahal kerjaan banyak, pasti harusnya pendapatannya juga tinggi. Tidak rendah kan gitu ya teman-teman logikanya. Yang C, tingkat pendidikan kalau tinggi, berarti biasanya tidak mau dibayar rendah kan gitu. Harusnya pendapatannya tinggi. Ya. Yang D tidak ada hubungan, ya. Karena kepatuhan terhadap aturan ini bisa saja yang SD, SMP, SMA ya, tingkat pendidikan itu bisa saja berpengaruh, tapi juga tidak mutlak itu terjadi. Gitu. Jadi tidak ada hubungan. Yang E, kesejahteraan rendah. Ingat teman-teman, kalau tingkat pendapatan penduduk itu rendah, pasti kesejahteraannya juga rendah. Ini otomatis gitu ya teman-teman. Jadi ini yang jawaban ini yang paling benar. Berikutnya, ini teman-teman disajikan berbagai macam PLT, pembangkit listrik tenaga apa. Ya. Di sini gambarnya kalau kita lihat itu ada bendungan, kemudian dialirkan berarti ini kira-kira PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ya. Proses perubahan energi yang terjadi berturut-turut huruf A, B, C yang mana? Lihat pilihan gandanya, gerak, kinetik listrik, kinetik gerak listrik, dan seterusnya.
Oke teman-teman, jadi dalam pembangkit listrik tenaga air di situ teman-teman lihat itu airnya itu dibendung dulu supaya tinggi. Nah, kalau tinggi dialirkan nanti kan namanya jadi energi potensial ya. Kemudian dialirkan, kemudian turun itu pipanya turun di A itu ya. A itu kan mengalami penurunan. Jadi mengubah energi potensial menjadi energi kinetik. Ini mengubah energi potensial menjadi energi kinetik yang A itu ya. Kemudian yang B energi kinetik tersebut kemudian di arahnya itu disesuaikan dengan arah namanya arah generator. Jadi ada alat khusus ini baling-baling nih ya. Baling-baling ini untuk mengubah energi kinetiknya menjadi energi gerak atau energi mekanik gitu ya. Pakai mesin pengubah gerak ini ya. Mengubah energi kinetik menjadi energi mekanik atau bahasa lainnya energi gerak. Nah, energi gerak ini digunakan untuk memutar yang namanya itu. Ini ya, ini generator namanya teman-teman. Generator itu alat untuk mengubah energi geraknya tadi ya menjadi energi listrik ya. Energi gerak atau energi mekanik menjadi energi listrik. Jadi kalau kita lihat ya, pada posisi A itu berubah menjadi energi kinetik, yang B berubah menjadi energi gerak, yang C berubah menjadi energi listrik. Jadi jawabannya kinetik, gerak, listrik. Itu teman-teman. Berikutnya Pak Dudi menemukan video animasi sangat menarik karena di dalamnya memuat tokoh-tokoh kartun yang disukai anak-anak. Misalkan SpongeBob gitu ya. Pak Dudi menggunakan untuk memotivasi peserta didik yang sering mengantuk waktu mengikuti pembelajaran. Jadi siswa-siswanya mengantuk, maka Pak Dudi menggunakan video animasi kartun. Oke, gitu ya. Kemudian anak-anak terlihat antusias senang mengikuti pembelajaran ya. Jadi sukses dalam memotivasi anak mengikuti pembelajaran. Namun ketika dievaluasi hasil belajarnya ternyata jawaban siswa itu tidak sesuai. Karena anak lebih memahami tokoh-tokoh kartun dibandingkan pesan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajarannya tidak tercapai yang bagian pesan pembelajarannya. Bagian itu tidak tercapai. Yang tercapai hanya di bagian motivasi pembelajarannya. Ya. Pak Dudi perlu meningkatkan kompetensinya dalam hal apa? Oke, kita lihat ya pilihan gandanya. Penguasaan metode pembelajaran. Ini metode pembelajaran di sini tidak dijelaskan secara detail. Yang jadi fokus adalah media, kemudian tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya. Oke. Tidak sesuai ya, tidak diarahkan ke tujuan pembelajaran, bukan tidak sesuai. Ya, penggunaan medianya sudah benar, kemudian tidak diarahkan untuk menyelesaikan atau mencapai tujuan pembelajaran. Kan itu intinya itu. Bukan masalah mengenai metode pembelajarannya, bukan. Yang B, cara penilaian keaktifan nih, menilai keaktifan ini bukan ya otomatis ya. Yang C, memilih media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran ini benar juga ya, memilih media sesuai tujuan pembelajaran. Tapi sebenarnya media animasi tokoh kartun ini juga sesuai. Cuma tidak diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lain. Tidak semua tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan animasi ini saja gitu ya. Harusnya berarti kemasannya yang dimodifikasi. Jadi tidak memilih medianya, tidak mengganti media yang lain gitu ya. Kalau memilih jenis media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kan berarti satu media itu harus dapat menyelesaikan seluruh tujuan pembelajaran kan tidak mungkin kan. Strategi dalam memanfaatkan media ini, strategi ini penting teman-teman. Medianya sudah benar, video animasi. Tapi akhirnya tujuannya tidak tuntas semua, tidak selesai semua, tidak dapat menyelesaikan seluruh tujuan pembelajaran. Maka diperlukan strategi. Bagaimana supaya video animasi itu meningkatkan motivasi anak dalam pembelajaran, juga menyelesaikan KD-nya, menuntaskan KD-nya. Jadi strateginya yang perlu diperbaiki. Jadi D ini jawaban yang paling benar. Oke, next berikutnya pada pukul 17 waktu Indonesia Timur, Andi tampak sedang berbelanja di sebuah swalayan. Ketika memperoleh barang yang diperlukan, ia tampak cepat sekali memasukkan barang-barang tersebut ke keranjang belanja.
Barang yang dibeli pun termasuk barang yang kualitasnya bagus dan mahal. Perilaku konsumsi yang dapat diartikan bahwa ini ya teman-teman ya. Ini sudah membeli, cepat sekali membeli, tapi ternyata barangnya juga bagus dan mahal gitu ya. Oke, kita lihat yang A. Andi telah berbelanja di swalayan mahal. Ini belum tentu gitu ya. Yang B, Andi merupakan konsumen yang tidak teliti. Ini teliti ya teman-teman, karena di situ memang ada diksi berkualitas bagus. Ini berarti kan ada ketelitian di situ kan. Perilaku konsumen yang tergesa-gesa. Bisa juga ya. Andi tidak memperdulikan berapa harga barang tersebut. Nah, selama barang tersebut punya kualitas bagus, mahal, ambil ya gitu ya. Berarti yang di ini juga masuk. Barang yang dibeli tidak memiliki label tertentu. Ini tidak ya, karena di situ ada kualitas bagus, berarti di situ pasti ada label. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Di salah satu sekolah dasar di Pangkajane, Kepulauan Sulawesi Selatan, terlihat guru sedang berdiri di depan kelas. Kaki guru dilebarkan, kedua tangan diangkat ke atas. Rupanya guru sedang memberikan gambaran melalui demonstrasi kepada peserta didik. Peserta didik memperhatikan guru akan tetapi mereka kurang memperoleh gambaran yang lebih konkret. Berarti kalau kita lihat dari narasi soal ini, berarti adanya yang kurang dari pembelajaran itu ya media ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke soalnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa guru tersebut menghadapi permasalahan dalam pembelajaran yakni titik-titik. Oke, kita lihat ya, langsung analisa A sampai E. Kekurangan tenaga mengajar yang terampil menyediakan peta Indonesia, jelas tidak gitu ya. Yang B, sekolah jauh dari pusat kota menjadi kendala penyediaan media belajar. Ini media belajar ini benar, tapi di situ menunjukkan bahwa guru tersebut menghadapi permasalahan dalam pembelajaran. Yang bermasalah siapa? Guru, bukan sekolah ya. Yang C, tidak memiliki media pembelajaran berupa peta maupun atlas Indonesia. Oke, benar ini ya, ini juga terkait dengan media. Yang D, kesulitan teknis apabila peserta didik dibawa ke perpustakaan, ini juga tidak ada narasi di situ. Kemudian yang E, menggunakan piranti teknologi sangat dianjurkan untuk pembelajaran. Ini problemnya, ini kalau yang E ini kan solusi. Kalau yang problemnya adalah yang opsi C berarti ya teman-teman ya. Tidak memiliki media pembelajaran. Oke, next selanjutnya teman-teman akan dibawa berupa teks ya. Akan diberikan sebuah teks, kemudian di situ diminta untuk melihat teksnya itu termasuk jenis teks apa. Narasi, eksplanasi, cerita, normatif, tanggapan. Oke, saya jelaskan dulu tentang narasi, eksplanasi, cerita, normatif, tanggapan. Nanti kita baru analisa langsung jawab gitu ya. Yang pertama kita belajar tentang teks narasi. Teks narasi itu teks yang menunjukkan urutan peristiwa, kronologi, urutan waktu gitu ya teman-teman ya. Teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan suatu fenomena, ada sebab akibat di situ gitu ya. Kemudian teks cerita ini sama dengan teks cerpen ya. Teks cerpen ini prosa yang isinya rangkaian cerita tentang watak sikap tokoh gitu ya, yang terjadi pada masa lampau gitu ya. Kemudian teks normatif itu isinya aturan-aturan ya, norma-norma. Kemudian yang terakhir adalah teks tanggapan, itu isinya pendapat. Jadi mirip dengan teks argumentasi gitu ya. Karena teks argumentasi ini masuknya juga teks tanggapan gitu ya. Isinya pendapat, komentar, evaluasi, pujian dan lain-lain. Oke ya. Sekarang kita baca teksnya gitu ya. Kita baca. Hujan deras yang terus-menerus terjadi membuat SMP Duta tergenang banjir. Ini masih kaitannya dengan fakta ya. Selokan-selokan tersumbat oleh sampah sehingga tidak kuat menampung dan mengalirkan air hujan karena volume air meningkat drastis. Itu masih fakta ya. Akibatnya sejumlah ruang kelas tidak dapat digunakan. Para siswa dan guru mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Banjir juga melanda di sekitar kantin sehingga waktu istirahat siswa terganggu genangan yang tak kunjung turut. Ini mengotori lantai gitu ya. Karena bercampur dengan tanah dan lumpur. Sayangnya pihak sekolah belum melakukan tindakan yang mampu mencegah banjir. Ini pendapat ya. Kemudian kurangnya kesadaran para siswa
para warga sekolah untuk membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan selekan secara berkala mengakibatkan banjir yang sering terjadi. Ini juga pendapat. Sudah seharusnya pihak sekolah memberikan sanksi bagi siswa yang membuang sampah sembarangan. Ini juga tanggapan ya, pendapat. Ya, jadi jawabannya adalah ini termasuk teks tanggapan, bukan narasi, bukan eksplanasi, bukan cerita, bukan normatif, tapi ini adalah teks tanggapan. Perkembangan iptek di era Web 2.0 telah mengubah peta interaksi masyarakat. Contoh nyata sebagai bukti perkembangan iptek yaitu titik-titik. Kita harus paham dulu Web 2.0 atau perkembangan teknologi 2.0. 2.0, nah sekarang sudah 4.0 ya. Nah, 2.0 itu tren yang digunakan pada WWW, jadi penggunaan WWW ya. Atau web design tujuannya memfasilitasi kreativitas dalam sebuah komunitas berbasis web gitu ya. Bisa sharing. Ini contoh layanan aplikasi berbasis web 2.0. Itu contohnya adalah social networking seperti Friendster, Facebook dan lain-lain. Jejaring sosial lah intinya gitu. Ada wikis itu contohnya Wikipedia, ada Maps, Google Maps dan lain-lain ya. Rapid Share, ForShare dan lain-lain itu. Atau modelnya bentuk blog, itu perkembangan web 2.0. Nah, kira-kira yang dilakukan atau contoh nyata sebagai bukti perkembangan iptek ini pada guru impactnya seperti apa. Kita lihat ya. Yang A sudah guru sudah sangat mumpuni menggunakan LCD proyektor. Ini tidak ada hubungannya dengan web 2.0 kan. Telepon pintar mulai digunakan secara masif dalam kegiatan pembelajaran. Ini juga bukan ya. Generasi tua mulai tidak bisa mengenali generasi di bawahnya karena jarang bertemu. Ini bukan. Ini sudah menuju ke 4.0 ini kalau ini. Yang B juga 4.0 ya. Penggunaan alat pengeras suara untuk komunikasi ini masih lama sekali ini. Lampu di bawah 2.0 ini ya. Generasi muda lebih sering berinteraksi melalui sosial media ya, blog ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Oke, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa mempelajari di e-book nih ya. E-booknya seperti ini yang terbaru. Ini yang pakai paket 1000 halaman. Ya, pakai 1000 halaman isinya apa saja? Di dalamnya ada FRUP semuanya, dari FR Oktober, Desember, Juni ini untuk persiapan bulan Agustus. Nah, teman-teman agar lebih fokus itu teman-teman pelajari halaman 1 sampai 300, kemudian halaman 700 sampai 1000 itu mode yang baru. Saya ulangi untuk 1 sampai 300 dan 700 sampai 1000 itu mode yang terbaru. Tapi teman-teman kalau ada waktu semuanya dibaca aja, ya. Bagi yang berminat hubungi 085 712 166 998. Itu saja teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.